Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami akan mempresentasikan mengenai genosida. Saya Prof. Sari, nomor 4. Saya Okta Putri dengan NIM 081. Saya Melody Ferdiana, NIM 082. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Glikosida. Glikosida banyak ditemukan di alam, terutama dalam tumbuhan yang memiliki beragam fungsi, seperti membantu dalam mekanisme tumbuhan terhadap hama atau sebagai penyimpan energi. Senyawa pada glikosida terdiri dari dua bagian utama, yaitu glikon atau bagian gula, dan aglikon atau bagian non-gula. Selanjutnya, glikosida adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Senyawa gula pada glikosida yang dikenal dengan glikon merupakan bagian yang terdiri dari satu atau lebih unit monosakarida. Untuk ikatan glikosida sendiri yaitu seperti ini. Ini merupakan ikatan glikosida. Untuk metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh organisme, terutama tumbuhan, yang tidak terlihat langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi. Yang kedua, glikosida memainkan peran penting dalam sistem hidup suatu organisme. Beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Untuk sejumlah tumbuhan yang menyimpan senyawa kimia dalam bentuk glikosida tetapi dalam keadaan tidak aktif, ini berarti bahwa senyawa tersebut tidak dapat digunakan oleh tumbuhan atau organisme lain sampai mereka diubah menjadi bentuk aktif, biasanya melalui proses yang melibatkan enzim. Nah, enzim tersebut adalah enzim hidrolase. Enzim hidrolase ini berfungsi untuk memecah ikatan kimia dengan menambahkan air. Dalam konteks glikosida, enzim ini membantu memisahkan gula dari aglikon sehingga senyawa kimia dapat diaktifkan dan digunakan oleh organisme. Yang keempat yaitu beberapa glikosida dalam tumbuhan digunakan dalam pengobatan. Kandungan glikosida dalam tanaman dapat bervariasi tergantung pada spesies. Bagian-bagian tanaman dalam kondisi lingkungan, kandungannya terdiri dari glikosida jantung, glikosida flavonoid, saponoid, glikosida tanin, dan glikosida alkaloid atau glikosida steviol. Contoh dari glikosida jantung yaitu menyembuhkan penyakit gagal jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya ada strukturnya. Glikosida terdiri atas gabungan dua bagian senyawa, yaitu gula yang disebut dengan gliko dan bukan gula biasa disebut alkohol. Pada bagian ini, kita dapat lihat gambar di samping bahwa glikosida adalah senyawa organik yang terbentuk dari gabungan dua bagian utama, yaitu glikon yang bagian kiri, sedangkan yang aglikon itu bagian kanan. Glikon ini merupakan molekul gula. Gula yang umum ditemukan dalam glikosida adalah glukosa, galaktosa, dan mangsa. Glikon berfungsi sebagai kepala dari molekul glikosida. Sedangkan aglikon atau pada bagian kanan merupakan bagian bukan gula. Aglikon bisa berupa berbagai macam senyawa organik seperti alkohol, fenol, atau bahkan steroid. Aglikon inilah yang memberikan sifat khas pada setiap jenis glikosida. Ikatan glikosida itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu glikon dan aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan ini terbentuk antara atom karbon anumerik pada gula atau biasanya pada karbon nomor 1 dengan gugus hidroksil OH- pada aglikon. Ikatan ini bersifat polar dan mudah terpengaruh oleh berbagai faktor. Glikosida yang menghubungkan glikon dan aglikon ini sangat mudah terurai oleh pengaruh asam, basa, enzim, air, dan panas. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. klasifikasi glikosida. Klasifikasi berdasarkan glikon. Klasifikasi ini dapat membantu dalam memahami keragaman senyawa dan fungsi biologis dari glikosida tersebut.
Gugus glikon sendiri memiliki peran penting dalam menentukan sifat kimia dan biologis dari glikosida. Yang pertama yaitu apabila gugus glikon suatu glikosida adalah glukosa, maka molekulnya dinamakan glukosida. Yang kedua, apabila gugus glikon suatu glikosida adalah fruktosa, maka molekulnya dinamakan fruktosida. Fruktosida ini merupakan jenis glikosida yang mengandung fruktosa sebagai bagian dari gugus glikon. Yang ketiga ada apabila gugus glikon suatu glikosida dalam asam glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida atau sebagainya. Asam glukuronat ini yaitu senyawa monosakarida yang tergolong dalam kelompok asam uronat yang merupakan turunan dari glukosa. Asam uronat sendiri jenis gula asam yang terbentuk dari oksidasi gugus hidroksil pada atom karbon nomor 6 dari sebuah heksosa. Molekul glukuronida adalah senyawa yang terbentuk dari proses glukuronidasi, yaitu penambahan asam glukuronat ke suatu senyawa melalui ikatan glikosidik. Dalam tubuh, senyawa racun seringkali terikat oleh asam glukuronat. Untuk meningkatkan kelarutannya dalam air menghasilkan glukuronida yang dapat terekskresikan dari dalam tubuh. Peran glukuronida sendiri yaitu sebagai detoksifikasi dan meningkatkan kelarutan. Contohnya yaitu pada obat-obatan. Next. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan ikatan glikosida. Klasifikasi ini dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis dan posisi ikatan yang terbentuk antara monosakarida yaitu gula dan aglikon yaitu bagian non-gula. Berdasarkan letak ikatan glikosida ini dapat berbeda tergantung pada struktur monosakarida yang terlibat dan pengaturan atom-atom pada molekul, di mana di bawah atau di atas dari struktur datar molekul gula, maka glikosida dapat diklasifikasikan sebagai alfa glikosida, yaitu di bawah, atau beta glikosida, yaitu di atas. Beberapa enzim seperti alfa amilase hanya dapat menghidrolisis ikatan alfa. Ke gambar, Mbak. Nah, ini merupakan gugus hidroksil OH pada atom karbon anomerik yang terletak di bawah bidang cincin gula, yaitu merupakan alfa glukosa. Kalau yang ini pada beta glukosa terletak di atas bidang cincin gula. Slide, Mbak. Yang ketiga, yaitu klasifikasi berdasarkan aglikon. Dibagi menjadi beberapa jenis yaitu glikosida alkohol, antrakuinon, dan glikosida kumarin. Glikosida juga diklasifikasikan berdasarkan senyawa aglikon alamiahnya. Klasifikasi ini banyak digunakan untuk tujuan keilmuan, biokimia, dan farmakologi. Farmakologi sendiri yaitu studi tentang bagaimana obat atau zat biologis mempengaruhi sistem tubuh. Ini meliputi dua aspek utama yaitu farmakodinamika yaitu cara kerja obat di tubuh dan farmakinematika yaitu proses obat dalam tubuh. Nah, di dalam konteks glikosida, farmakologi ini mencakup pemahaman tentang mekanisme kerja glikosida dan efek terapinya. Yang pertama yaitu glikosida alkohol. Contoh glikosida alkohol adalah salisin. Salisin adalah glikosida fenolik yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menghilangkan nyeri dan radang yang dapat ditemukan dalam genus salik. Salisin dapat diubah menjadi asam salisilat yang berkaitan erat dengan senyawa aspirin yang memiliki efek analgesik. Nah, efek ini merupakan suatu senyawa untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri.
dan ada antipiretik dan antiinflamasi. Yang kedua itu ada glikosida antraquinon. Glikosida ini mengandung gugus aglikon yang merupakan turunan antraquinon. Turunan ini bertindak untuk meningkatkan sekresi cairan ke dalam usus sehingga membantu melancarkan buang air besar. Senyawa ini banyak ditemukan dalam semua tumbuhan dikotil. Nah, glikosida ini juga ditemukan dalam tumbuhan monokotil juga, yaitu pada famili Liliaceae. Aloin merupakan contoh glikosida turunan antraquinon. Glikosida kumarin. Contoh dari glikosida kumarin adalah apterin, yang dilaporkan memiliki aktivitas melebarkan arteri koroner serta memblokir saluran kalsium. Glikosida kumarin lainnya diperoleh dari daun kering tumbuhan Psoralea coryllifolia. Next. Selanjutnya yaitu uji fitokimia glikosida. Pengujian ini dengan reaksi Lieberman-Burchard atau uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi kehadiran senyawa tertentu seperti steroid atau glikosida. Reaksi ini menghasilkan perubahan warna sebagai indikator kehadiran senyawa tersebut. Dilakukan dengan cara sebanyak 1 gram ekstrak kental metanol ripang Zingiber purpureum Rops dalam cawan porselin. Untuk rimpang Zingiber merupakan nama ilmiah dari jenis jahe tertentu. Dan ditambahkan dengan 5 mili asam asetat anhidrat. Untuk asam asetat anhidrat ini adalah asam asetat yang murni tanpa kandungan air, anhidrat yang digunakan sebagai pelarut atau agen reaksi. Dan asam sulfat P ditambahkan 10 tetes. Untuk asam sulfat P merupakan asam sulfat murni yang digunakan untuk mereaksi komponen dalam uji. Dan selanjutnya terjadi warna biru atau warna hijau menunjukkan adanya glikosida. Selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh screening fitokimia pada glikosida. Screening fitokimia adalah suatu metode untuk mengidentifikasi jenis-jenis senyawa kimia yang terkandung dalam suatu bahan bom. Dalam contoh ini adalah rimpang bengal. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak metanol rimpang bengal. Peneliti khususnya tertarik untuk mengetahui keberadaan glikosida karena glikosida merupakan salah satu jenis senyawa yang sering ditemukan pada tanaman dan memiliki berbagai aktivitas biologis. Secara garis besar, penelitian ini dilakukan dengan cara ekstraksi dan screening fitokimia. Rimpang bengal diekstrak menggunakan pelarut metanol karena metanol memiliki kemampuan melarutkan berbagai jenis senyawa termasuk glikosida. Dan presentasi dari kelompok ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.